Oke, kita mulai ya. Kalau lagi cari ide bisnis, pasti deh yang muncul itu lagi, bener kan? Tapi gimana kalau peluang emas itu justru tersembunyi di tempat yang gak banyak orang lirik? Nah, kali ini kita bakal bongkar 10 ide usaha yang mungkin gak kepikiran, tapi stabil banget, untungnya gede, dan yang paling penting, fokusnya itu menyelesaikan masalah yang beneran ada di sekitar kita. Pasti udah bosen kan dengar soal, ayo jadi dropshipper, jadi reseller, atau jualan produk yang, ya ampun, saingannya udah kayak lautan. Banyak banget yang kejebak di situ. Marginnya tipis, biaya promosinya gede banget. Nah sekarang kita coba lihat dari kacamata yang beda ya. Ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal bahas kenapa bisnis yang lagi ngetren itu malah bisa jadi jebakan. Terus kita bedah kenapa ide-ide yang kelihatannya nggak keren justru super menguntungkan. Abis itu kita langsung masuk ke 3 kategori ide jasa yang praktis banget dan terakhir kita tutup dengan satu pesan kunci yang paling penting. Oke, pertama-tama kita perlu paham dulu nih akar masalahnya. Kenapa sih banyak banget UMKM atau usaha rintisan yang gagal di tahun-tahun pertama? Seringkali ini bukan karena produknya jelek loh, tapi karena modal bisnisnya yang dari awal udah salah. Coba deh kita lihat perbandingannya. Di kiri, ini bisnis populer. Persaingannya, berdarah-darah. Marginnya tipis banget, terus harus bakar duit banyak buat promosi cuma biar kelihatan. Nah, bandingin sama yang di kanan, bisnis yang sepi pemain. Ini tuh lahir dari kebutuhan yang bener-bener ada, pelanggannya jadi loyal banget, dan soal harga, jauh lebih fleksibel. Nggak perlu perang harga. Nah, ini dia intinya. Jadi, apa sih yang bikin bisnis yang kelihatannya nggak keren atau anti-mainstream ini justru kuat banget? Ada beberapa karakteristik unik yang bikin bisnis model begini bisa tahan lama dan ngasih pemasukan yang stabil. Nah, ini dia nih DNA. Pertama, saingannya dikit, jadi nggak perlu pusing-pusing bakar duit buat iklan. Kedua, konsumennya loyal, karena ya cuma Anda yang bisa ngasih solusi buat masalah spesifik mereka. Ketiga, Anda bebas nentuin harga, nggak usah ikut-ikutan banting harga. Dan yang paling krusial, bisnis Anda nggak goyah cuma gara-gara algoritma sosmed ganti. Bisa dikerjain sendiri atau sama tim kecil. Efisien banget kan? Oke, sekarang kita masuk ke kategori ide yang pertama. Jasa yang ngebantuin orang ngurusin keuangan dan administrasi pribadi mereka. Sesuatu yang seringkali ribet dan makan waktu banget. Oke, ini contohnya nih, biar kebayang. Ada jasa negosiasi tagihan. Cocok banget buat orang-orang super sibuk. Lalu, jasa audit langganan bulanan. Serius deh, Anda bakal kaget lihat berapa banyak orang buang-buang duit buat langganan yang nggak pernah dipakai. Terus yang ketiga, jadi konsultan harga buat UMKM, biar mereka nggak salah langgah. Coba lihat, modalnya kecil banget kan? Bahkan ada yang bisa mulai dari nol. Ini benar-benar solusi buat masalah yang ada di depan mata. Selanjutnya, yuk kita pindah ke tema berikutnya. Hidup kita kan sekarang makin digital ya, dan ini tuh ternyata nyiptain banyak masalah baru yang sering kita abaikan, padahal penting banget buat diselesaikan. Coba lihat yang ini, manajemen warisan digital. Ini jasa buat mastiin aset online, kayak akun, dokumen penting, nggak hilang gitu aja waktu pemiliknya udah nggak ada. Penting banget kan? Tapi jujur deh, siapa yang kepikiran? Terus, ada juga jasa buat beres-beres smartphone, biar nggak lemot dan datanya rapi lagi. Atau jadi personal knowledge manager, ngebantuin orang ngatur catatan, file, dan ide mereka yang berantakan. Ini semua saingannya hampir nol. Nah, sekarang kita sampai di kategori terakhir yang nggak kalah seru, jasa konektor lokal. Ini adalah bisnis yang dibangun di atas fondasi kepercayaan. Intinya, Anda jadi jembatan antara orang yang butuh solusi dengan penyedia solusi yang bisa diandalkan. Di sini ada 4 ide yang brilian banget. 1, jadi broker freelancer. Anda jadi kayak manajer proyeknya, nggak perlu punya skill teknisnya. 2, kurasi vendor terpercaya. Anda bikin daftar tukang, bengkel, atau jasa lain yang udah pasti jujur dan bagus. 3, penyewaan barang-barang praktis. Tahu kan, barang yang kita butuhin banget tapi cuma sesekali? Nah, itu dia. Dan terakhir, jasa validasi ide bisnis. Ini buat bantu calon pengusaha biar nggak boncas. Di sini produk utamanya itu kepercayaan. Nah, ini yang menarik banget. Kalau kita bedah salah satu jasa tadi, validasi ide bisnis, prosesnya tuh simple banget. Cuma 3 langkah. Bikin halaman penawaran sederhana, pasang iklan kecil-kecilan buat tes pasar, terus datanya dianalisis untuk kasih rekomendasi ke klien. Simple, efektif, dan nilainya tinggi banget. Jadi, dari semua contoh yang udah kita lihat tadi, kita sampai pada kesimpulan atau pesan terpenting dari semuanya. Ini adalah pola pikir yang wajib banget dimiliki kalau mau mulai usaha. Nah, poin krusialnya itu terangkum sempurna di kutipan ini.
Jadi fokusnya bukan lagi bikin produk baru yang keren, tapi temukan dulu masalah nyata yang bikin orang rela bayar untuk diselesaikan. Baru setelah itu, bangun model bisnis yang sehat di sekelilingnya. Sekarang pertanyaannya buat Anda. Coba deh lihat sekeliling. Di tempat kerja, di rumah, di komunitas Anda. Ada nggak sih masalah kecil atau rasa frustrasi yang kayaknya terjadi terus-terusan tapi belum ada yang nawarin solusi? Siapa tahu, ide bisnis untung besar Anda justru ada di situ. Tersembunyi, tapi sebenarnya ada di depan mata.